Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus Mesias yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 10 ayat 24 dan 25a. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaan orang-orang Yahudi ini mau menunjukkan harapan mereka akan datangnya seorang Mesias. Pada umumnya, pengharapan akan pemerintahan Allah dikaitkan dengan penantian seorang tokoh misterius yang bertugas untuk mendirikan sebuah kerajaan. Mereka mengharapkan kedatangan seorang tokoh, anak Daud. Ada juga yang menantikan seorang Mesias, anak Harun, yang akan menjadi imam besar. Bahkan ada juga yang menggambarkan Mesias sebagai seorang tokoh yang mengatasi manusia sebagaimana yang digambarkan dalam Daniel bab 7 ayat 13 sampai 18. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin menyamakan dirinya dengan pengharapan-pengharapan itu, melainkan membiarkan mereka mempertanyakan siapa dirinya sesungguhnya. "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Tuhan Yesus menghindari anggapan bahwa ia adalah Mesias yang muncul sebagai pembebas politis. Namun, ia tetap menyebut dirinya anak manusia. Dalam pandangan jemaat Kristen pertama, Mesias adalah Kristus, yaitu Dia yang telah dibangkitkan. Di satu sisi, ia menggenapkan, tetapi di sisi lain, ia melampaui harapan-harapan bangsanya. Yesus adalah Mesias, adalah Kristus, adalah Tuhan. Saudara-saudari terkasih, orang-orang Yahudi meminta penjelasan kepada Yesus. Apakah dia adalah Mesias yang dinanti-nantikan? Tetapi tegas dijawabnya, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Pertanyaan itu sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang dibutuhkan adalah iman kepadanya sebagai Mesias yang diutus Allah dan sudah diramalkan berabad-abad. Ia adalah Yesus yang diurapi sebagaimana Daud leluhurnya ketika ia membacakan nas dalam kitab Yesaya. "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."
Lanjutnya, pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Pada waktu itu, orang-orang yang ada di rumah ibadat itu membenarkan dia dan kagum akan kata-katanya yang berwibawa. Saudara-saudari terkasih, inilah bentuk pengajaran tentang Yesus yang bangkit kepada jemaat pertama. Mereka yang sebagian adalah mantan penganut agama Yahudi masih hidup dalam kebimbangan dan keraguan untuk mengimani Yesus sebagai Mesias, sebagaimana telah dijanjikan kepada bangsa mereka, bangsa Yahudi. Mau ditegaskan dalam pendidikan iman ini, sekarang saatnya kalian mengubah atau cara pandangan kalian tentang Mesias itu siapa. Ia bukan raja yang kalian nantikan untuk membebaskan bangsa ini dari penjajahan Imperium Romawi. Ia juga bukan seorang raja yang memberikan makan kamu, sehingga kalian berusaha mencari dan mengangkatnya menjadi rajamu. Ia juga bukan raja yang mencari pujian dan sanjungan seperti para pemuka agama Yahudi kalian. Ia adalah seorang Mesias, anak manusia yang diutus Bapa untuk menghapus dosa-dosa umatnya, yaitu dengan menderita di kayu salib dan bangkit di hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Mesias adalah Kristus. Jemaat Kristen perdana memberitakan bahwa yang dibangkitkan ialah Kristus, dalam suatu arti yang menggenapkan dan sekaligus melampaui harapan-harapan Yahudi. Dia adalah Kristus dan Tuhan yang bangkit setelah menaati kehendak Bapanya dengan menderita sengsara dan wafat di kayu salib. Saudara-saudari terkasih, pendidikan yang sama yang ditawarkan oleh Gereja Kudus kepada kita adalah untuk tidak ragu-ragu lagi menerima dan mengimani Dia sebagai Mesias, utusan Allah yang telah diangkat oleh Bapa sebagai Kristus dan Tuhan berkat misteri kebangkitannya yang telah kita rayakan pada hari raya Paskah yang lalu. Ingatkah akan apa yang sudah dikatakan oleh Santo Paulus, Rasul Agung itu? Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. 1 Korintus 15 ayat 17. Membangun iman akan keselamatan yang dianugerahkan untuk kita berkat misteri kebangkitan Sang Kristus merupakan hal yang harus terus-menerus kita tumbuh kembangkan dalam hidup iman kita. Harapan akan sukacita penebusan yang diberikan oleh Kristus Sang Mesias merupakan harapan yang menguatkan kita dalam menghadapi berbagai tantangan hidup yang melanda keseharian kita. Apalagi yang harus kita takutkan kalau Yesus Kristus itu sudah merelakan dirinya wafat dan bangkit untuk kita. Kebangkitan Yesus itulah yang menguatkan kita untuk terus bersaksi. Kebangkitan Kristus itulah untuk bertahan dalam pewartaannya sekalipun ia mendapat tantangan dan penganiayaan.
itulah juga yang memampukan para martir untuk rela mengorbankan nyawanya demi Kristus. Sebab Dia adalah Allah yang setia. Marilah kita mengandalkan iman kita akan Yesus Kristus, Sang Mesias, untuk sesuatu yang bukan Tuhan Allah kita. Apakah aku masih ragu-ragu akan Yesus, Sang Mesias, yang dibangkitkan oleh Allah? Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih. Hari ini kami diteguhkan untuk kesaksian jemaat perdana, untuk tidak ragu-ragu akan Kristus Sang Mesias. Mampukanlah kami untuk setia pada Kristus. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.